Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Berita yang lama kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Series Tira kayaknya bakalan tayang sebentar lagi. Kenapa? Karena ternyata series Tira ini bakalan screening 2 episode pertamanya dalam Jogja Asian Film Festival tanggal 29 November nanti. Jogja Asian Film Festival adalah sebuah festival film Asia yang diadakan di Jogja, dan di sana mereka akan screening beberapa film yang belum pernah tayang sebelumnya. Dan untuk tanggal 29 November nanti, ada 4 yang bakalan tayang, yaitu Bad Boys vs Crazy Girls 2, Pink Promises, Rhapsody Fragment of Happiness, dan juga series Tira. Karena series Tira itu satu episode mungkin sekitar 40 menitan doang, mereka menayangkannya langsung 2 episode pertamanya. Jadi total durasinya adalah 91 menit untuk 2 episode. Berarti satu episodenya sekitaran 45 menitan lah ya. Dalam postingan yang diupload oleh Jogja Asian Film Festival di Instagram, mereka juga menampilkan first look untuk series Tira. Di sini memperlihatkan Suci dalam kampusnya lagi diikuti oleh sesosok bayangan hitam. Bayangan hitam ini memiliki kepala seperti kadal atau komodo, dan di atas kepalanya juga ada 2 buah tanduk ya. Otomatis kita mikir ini naga lah ya. Soalnya kalau di komiknya Tira itu, Tira memiliki kekuatan 9 roh naga. Apakah ini asal muasal kekuatan naga yang mengikuti Tira? Tapi kalau di sini dari mukanya Chelsea Islan yang berperan sebagai Tira atau Suci, di sini mukanya kayak tegang, takut banget ya. Tapi kalau kalau diikuti sama naga entah berantah entah datang dari mana, kita juga pasti mukanya tegang kayak gitu, kayak takut ya. Tapi feelingku bilang apa ya? Beberapa hari yang lalu aku sempat berteori kalau Tira ini mungkin akan memunculkan Citrun sebagai musuh utamanya. Karena Citrun itu di komik adalah musuh bebuyutannya Tira. Dia adalah penyihir jahat yang bisa berubah menjadi asap berwarna hitam. Nah, kita lihat di sini first look-nya di belakangnya Tira itu bentuknya asap berwarna hitam juga. Meskipun ini mungkin arahnya ke roh naga, cuman entahlah, bisa jadi ini juga Citrun nggak sih? Juga ya masih belum yakin aku. Ini apakah ini naga atau ini musuhnya Tira? Selain itu di postingan ini, Jogja Asian Film Festival juga menulis sinopsis untuk series Tira. Aku bacain ya. Setelah menyelamatkan 9 anak dari ritual pengorbanan manusia, Suci, diperankan oleh Chelsea Islan, mendapat kutukan dia akan mati dalam waktu 40 hari. Ben, diperankan oleh Bisma Mulia, Ben yang misterius membantunya menemukan obat melalui kekuatan kuno. Suci perlu menyeimbangkan karirnya yang sedang berkembang sebagai seorang stuntman, mempertahankan nilai dan beasiswanya di kampus, sekaligus menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia terseret ke dalam situasi rumit ketika dia mengetahui bahwa kekuatan kuno ini ternyata dimiliki oleh orang-orang terkenal yang terjebak dalam sebuah perang rahasia. Anjir, kayaknya seru banget ini. Suci menyelamatkan 9 orang anak yang dikorbankan. Kenapa harus 9 angkanya? Aku jadi inget sama kekuatannya Tira. Kekuatannya Tira itu roh 9 naga. Apakah 9 anak dikorbankan itu ada kaitannya dengan 9 roh naga? Tapi enggak ya. Soalnya Suci mendapatkan kutukan gara-gara itu. Jadi bisa jadi itu dari musuhnya. Mungkin bisa jadi itu dari Citrun yang teoriku tadi. Sementara mungkin kekuatan roh 9 naga itu ada dalam dirinya Tira. Itu kekuatan yang beda lagi. Bisa jadi di sini Tira diikuti sama keduanya. Ada kekuatan kutukan yang akhirnya masuk ke dirinya. Terus roh 9 naga yang sudah bersemayam dalam diri Tira sejak lahir akhirnya bangkit untuk melawan kutukan itu. Mungkin justru jagoan Tira, superhero Tira, itu bangkitnya justru gara-gara itu. Gara-gara ada kutukan yang masuk ke dalam dirinya, dan naga yang ada dalam dirinya Tira itu ngamuk terus akhirnya keluar bangkit dari tidurnya. Mungkin kayak gitu ya. Aku belum bisa teori panjang karena seperti yang aku bilang beberapa hari yang lalu, aku belum pernah baca komik klasiknya Tira. Jadi aku nggak tahu nih asal muasalnya Tira itu seperti apa. Terus penjahat-penjahatnya itu seperti apa, aku nggak tahu. Tira itu nggak ada komik modernnya juga. Cuman ada komiknya yang sama Patriot, terus duetnya sama Virgo, duetnya sama Godam di komik Godam Putih Hitam.
Cuma tetap aja di komik-komik itu nggak diperlihatkan asal-muasalnya Tira, terus musuh-musuh bebuyutannya Tira itu siapa aja, latar belakangnya Tira itu kayak apa, nggak pernah bener-bener diceritain. Jadi aku nggak tahu sama sekali ini arahnya kemana. Satu-satunya pengetahuanku mungkin dari novel Tira Perkara Pertama sama audio seriesnya Tira yang udah aku bahas tadi. Cuman itu pun juga masih agak abu-abu ya. Soalnya bisa jadi versinya itu beda, ya nggak sih? By the way, kalau kalian tanya, ini tayangnya kapan? Aku juga masih nggak tahu. Mereka belum mengumumkan secara resmi kira-kira kapan tayangnya. Cuman, kalau ini udah mulai screening di Jogja Asian Film Festival, otomatis ini bakalan tayang dalam waktu deket dong. Aku bayangin sih, setelah tayang di Jogja Asian Film Festival, mungkin sekitaran seminggu kemudian, mulai muncul trailernya, ya nggak sih? By the way, kalau kalian tertarik mau nonton screeningnya series Tira ini, kalian bisa masuk ke situsnya Jogja Asian Film Festival. Kalian bisa googling, mungkin kalian bisa dapetin informasi gimana cara dapetin tiketnya di situsnya Jogja Asian Film Festival langsung. Aku jujur nggak tahu gimana cara dapetin tiketnya, aku emang nggak ada rencana nonton. Aku nunggu tayang di streaming platform aja bareng sama kalian. Ada beberapa temanku dari Rakyat Bumi Langit juga yang bareng-bareng janjian nonton screeningnya series Tira nanti. Ada beberapa juga yang datang dari luar kota sengaja buat nonton seriesnya Tira ini. Jadi selamat buat kalian yang bisa nonton duluan ya. Aku sih nunggu nanti aja lah. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.